Kongce nggak sih? Hah? Kongce. Kongce. Konco. Yang Nabi. Oh, Konghucu. Nah, sebenarnya begini. Oh, di Kongce namanya Kongce. Konghucu. Nah, itu sebenarnya gini ya. Kalau Konghucu di Buddha tidak ini. Yang kita itu ajaran yang diambil dari intisarinya itu tahu sebenarnya. Oh, dari tahu. Tahu. Jadi tahu masuk ke Ada ke Buddha. Kenapa? Tahu itu lebih condong mengajarkan budi pekerti dan bersopan santun. Tadi tahu. Makanya kalau saya lihat, kalau saya mendalami agama ya, agama itu seperti ibu jari. Ibu jari kita yang pertama itu tahu. Kedua Hindu. Ketiga Buddha. Keempat Kristen. Kelima Islam. Makanya itu saya bilang itu kalau kita rangkum itu, kita genggam, agama itu semua jadi satu. Kayak daya tangan kita. Kalau nggak ada jempolnya kita pegangnya gimana? Kita nggak ada jari manisnya gimana sih kelihatannya? Nggak ada ini kelingking juga mana bagus kelihatannya. Nah inilah kita, makanya saya bilang paling bersyukur tuh di Indonesia dibandingkan negara lain. Kita paling bersyukur. Kenapa? Tuhan itu paling sayang Indonesia. Memberikan semuanya agama turun di sini. Negara lain nggak ada. Kita paling bersyukur. Makanya saya bilang orang mau ribu-ribu soal agama salah. Berarti imannya belum cukup kalau saya bilang. Iya dong. Kita nggak yakinin di atas kalau begitu. Kita ribu soal agama, kita nggak yakin di atas. Kita kan diciptakan di apa? Ya kan? Tujuannya kita ciptakan manusia apa di dunia? Ya kan? Kita saling menolong sesamanya manusia, saling mengasihinya. Itu kalau kita bisa jalankan semua apa yang diminta oleh Yang Maha Kuasa. Saya bilang insya Allah itu rezeki itu nggak kemana-mana. Rezeki kemana-mana, nggak usah khawatir teman rezeki. Kenapa? Kita menjalankan budi luhur, makanya di budi luhur itu tahu itu diajarkan. Kita baru budi luhur. Pertama satu yang dianjurkan, kita harus menghormati orang tua. Ya kan? Walaupun bagaimana jeleknya orang tua kita, walaupun dia pengemis, walaupun maafkan ya sorry ya, ibu kita pelacur, kita harus hargai. Ya, kita harus hargai. Kenapa? Itu tidak semerta Tuhan tuh memberikan ibu kita pelacur. Ada rahasia yang dia pegang. Kita nggak tahu. Nanti setelah kita menjalani kayak anak tangga kita naikin, oh modelnya begini bangunannya ya, oh pemandangannya bagus ya, ini bisa lihat ke sana kemari. Itu kan kita nggak tahu, itu semua rahasia dia. Rahasia kan dipegang beliau. Kenapa manusia kalau condongnya dikasih tahu yang pertama itu mana nggak percaya? Kalau misalnya gini aja kita bilang, wah itu gini. Ya kalau kita sudah alami, pasti kita nggak mau lagi. Makanya saya bilang sama orang, Tuhan itu ada, di goib. Tuhan tahu tuh manusia punya sifat. Sifat manusia cuma bosan. Sekarang ibu kamu beliin kamu motor ninja, besok pasti bosan, minta ganti kan? Nggak enak ninja lagi, ganti lagi. Sifat manusia itu. Tuhan tidak pernah menambah kamu kepada manusia ciptaan. Biar kamu cari saya sampai kemana. Carilah. Karena kalau sudah nampak bujuk saya, kamu pasti jadi bosan. Oh, mukanya kayak begini, ya. Kok nggak serem sih? Kok nggak maco sih? Jadi manusia begitu pasti ngomongnya. Aku nggak pernah menampak. Kamu carilah sampai di mana kekebalan iman kamu dan kepercayaan kamu. Makanya kita memang kalau orang selalu bilang, oh Buddha tuh nggak penuh membahas Tuhan. Ya memang kita tahu kalau kita pun membahas masalah Tuhan itu, kita tidak bisa tahu. Karena itu digoib. Makanya di Buddha lebih condongkan belajarkan segala. Kamu belajarkan kebenaran yang sejati untuk semua orang. Kamu tidak merugikan orang, dan orang tidak merugikan kamu. Dan memang harus hidup begitu. Kita tidak ada saling merugikan.